Sebagian besar kapal Arcadia terbakar dan hancur, meskipun ada beberapa spot yang masih bisa digunakan untuk menaungi Sky People dari terik matahari dan dinginnya malam. Tapi mereka tidak akan bisa bertahan dari panasnya radiasi nuklir nanti. Akibatnya, semua orang marah kepada Ilian. Saat ini dia sedang berada di sel tahanan Arcadia. Namun kaum Sky People beramai-ramai menerobos sel tahanan dan mulai memukuli Ilian. Tak lama dari itu Ken datang dan menghentikan aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh kaum Sky People. Ia bahkan mengancam orang-orang dengan menembakkan pistolnya ke udara. Ken bukannya memihak Ilian, tapi dia ingin semuanya tetap adil. Dia tahu Ilian memang salah, tapi bukan berarti orang-orang bisa seenaknya menghukum tanpa aturan. Kalau mereka terus bertindak pakai emosi, maka kaum Sky People bisa hancur. Bukan karena perang, tapi karena mereka sendiri lupa cara jadi manusia. Scene beralih pada Raven yang masih berada di laboratorium BK. Dia sedang melakukan uji coba simulasi penerbangan dan pendaratan roket yang akan mereka gunakan untuk membuat Nightblood di luar angkasa. Tapi ada satu masalah. Raven sudah melakukan percobaan sebanyak 28 kali dan selalu saja gagal ketika pendaratan dari luar angkasa. Itu dikarenakan Raven hanya menggunakan 75% kapasitas bahan bakar roket. Dia berusaha mati-matian agar 75% bahan bakar itu bisa cukup untuk penerbangan dan pendaratan kembali ke bumi. Kenapa hanya 75%? Karena kaum Sky People hanya memiliki 10 barel hydrazine bahan bakar roketnya. 10 barel hanya mengisi sekitar 75% kapasitas bahan bakar roket tersebut. Entry in 5, 4. Warning. Come on! Fuel level No. 100%. Cargo fail. Exterior Namun, Murphy yang ditugaskan untuk mengawasi Raven malah terus-terusan melontarkan kata-kata yang membuat Raven kesal. Udah mah dia kesal karena uji simulasinya gagal terus, ditambah dengan Murphy yang terus mengompori dengan berkata, "Raven mah gak asik kerja terus kapan mainnya?" Alhasil terjadilah di situ adu cemooh antara Raven dengan Murphy. Saling ngatain sampai Raven pun tidak tahan ingin menghajar si Murphy. Untungnya ada Luna yang melerai kegaduhan tersebut. Luna juga memiliki sentuhan dan ketenangan ilmu laut yang bisa membuat Raven tenang kembali. I give up. Say it, Raven. Tapi setelah itu Raven kembali melanjutkan pekerjaannya melakukan uji coba simulasi. "Selamat Luna, sekarang kau yang mengawasi Raven ya," ucap Murphy sambil beranjak pergi. Setelah itu, Luna menghampiri Murphy yang nampak ikutan frustasi dengan kejadian tadi. Ia nampak bingung dan membenci dirinya sendiri. Luna yang menyadari sisi baiknya Murphy ingin membantunya menyadari bahwa Murphy adalah orang baik. Dari sikapnya yang berani mencuri obat untuk Luna dan kawan-kawan, kemudian Murphy juga membantu Raven terhindar dari drone maut. Hal itu merupakan bukti bahwa Murphy adalah orang baik. Jadi dia tidak harus membenci dirinya sendiri karena kejadian di masa lalu. Sikap Luna sedikit menghangatkan hati Murphy. Pada keesokan paginya di Arcadia, Clark dan kawan-kawan sedang menyiapkan 10 barel berisi hydrazine yang akan mereka antarkan ke laboratorium BK. Rohan dan beberapa prajurit yang akan ikut serta dalam misi pengantaran itu untuk memastikan keamanan dan keselamatan tim pengantar selama di perjalanan. Karena jika terjadi kesalahan maka mereka tak punya lagi kesempatan untuk menyelamatkan umat manusia di bumi ini. Tim pengantar terdiri dari 2 mobil. Mobil pertama yaitu mobil rover yang dikendarai Bellamy dan Clark, bertugas memimpin perjalanan mencari rute dan jalan yang paling aman. Sementara mobil kedua adalah truk yang dikemudikan oleh satu prajurit Sky People, membawa 10 barel berisi hydrazine, juga Rohan dan beberapa anak buahnya yang ikut dan menjaga di bak belakang. Selang 1 jam kemudian, tim pengantar itu mendapatkan satu masalah karena berpapasan dengan sebuah rombongan dari klan Trick Crew. Mereka mengaku telah kehilangan kampung halaman disebabkan kaum Azgeda yang melakukan penyerangan sebelumnya membakar habis desa mereka. Ada satu bapak-bapak yang kakinya terluka parah. Anak dari si bapak itu meminta pertolongan kepada Clark.
Namun sayangnya lukanya terlalu parah untuk bisa disembuhkan. Oh iya, Rowan dan anak-anak buahnya berusaha untuk diam dan tetap bersembunyi di dalam bak truk. Karena jika sampai ketahuan ada mereka di sana, pastilah akan terjadi baku hantam. Sebab rombongan trik kru tersebut tentulah sangat dendam. Tetapi sayangnya ada satu anak yang penasaran melihat-lihat ke belakang truk. Dan ketika dia melihat Rowan dan pasukannya berada di sana, langsung saja anak itu berteriak, "Ada Azgeda! Azgeda!" Clark dan Bellamy dengan cepat masuk kembali ke mobil dan langsung menancap gas kabur dari sana. Untunglah tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Singkat cerita, perjalanan tim pengantar kembali terhenti dikarenakan jalan yang seharusnya bisa mereka lewati dengan mobil kini sudah tergenang perairan. Rowan menyangka hal itu disebabkan pencairan es dari wilayah Azgeda akibat efek radiasi yang juga mempengaruhi suhu udara. Mau tak mau, mereka harus mencari jalan lain yang bisa mereka lewati dengan mobil. Alhasil, Rowan dan Bellamy pergi berangkat mencari jalan menggunakan mobil Rover, sedangkan Clark dan yang lainnya menunggu di situ. Di Arcadia, Ilian terlihat sedang terbaring di ruang medis, satu ruangan dengan Octavia. Mereka berdua sama-sama tengah dirawat. Octavia tampak sangat marah atas kejahatan yang sudah Ilian lakukan. "Maafkan aku tidak tahu tentang Premfaya Part 2. Aku tidak berniat menyakiti siapapun," ucap Ilian. Namun Octavia tidak peduli dengan alasan Ilian itu. Pada saat yang sama, kaum Sky People yang menyimpan dendam kesumat kepada Ilian berkumpul di kantin. Mereka mengungkapkan unek-unek serta keinginan yang sangat besar untuk membunuh Ilian. Hal ini tidak akan berujung dengan baik. Beruntung di situ Monty dan Telo ada diam-diam mendengarkan. Singkat cerita, Monty sudah membawa Ken dan Pak David ke ruang medis, lalu mengunci pintunya dari dalam agar si Ilian aman dari amukan massa. Namun, ketika para warga datang, Octavia malah dengan santainya membuka pintu ruang medis tersebut. Sehingga sekarang Ken hanya bisa menghadang para warga Sky People dengan menggunakan ancaman sebuah pistol. Tapi, Pak David yang sebenarnya juga setuju dengan para warga memutuskan untuk menyetrum Ken sampai jatuh tersungkur. Setelah itu, Ilian pun segera dibawa oleh para warga untuk dieksekusi di luar kapal Arcadia. Para warga Sky People pun berkumpul di luar untuk menyaksikan eksekusi mati Ilian oleh Octavia Supia. Tetapi di luar dugaan, Telo membunyikan alarm dan memperingatkan semua orang untuk berlindung. "Black Rain! Semuanya berlindung! Black Rain is coming!" teriak Telo. Semua orang pun berhamburan masuk ke dalam kapal Arcadia karena ketakutan. Namun tidak dengan Octavia yang masih tetap menodongkan pistol ke kepala Ilian. Kemudian, di situ Ken mengingatkannya akan kematian Lincoln. Di tempat yang sama Octavia berdiri, disitulah Pike berdiri menembakkan pistolnya ke kepala Lincoln. "Jika kau melakukan hal yang sama, maka kau tidaklah lebih baik dari Pike," ucap Ken. Yang seketika membuat Octavia menangis karena ia sangat merindukan Lincoln dan tak pernah bisa menerima kematiannya. Wanita itu lalu menjatuhkan pistolnya dan memutuskan untuk pergi dari Arcadia. Sedangkan Ilian disuruh lari oleh Ken dan Telo. Kembali pada Rowan dan Bellamy yang telah berhasil menemukan jalan yang bisa mereka lalui karena perairannya tidaklah dalam. Tapi saat Bellamy menghubungi Clark untuk menyusul mereka ke tempat itu, sama sekali tidak ada jawaban dari Clark. Pasti bukan karena disengaja, melainkan ada sesuatu yang tidak beres. Menyadari hal itu, Bellamy dan Rowan langsung kembali ke tempat mereka tadi. Benar saja, Clark dan yang lain sudah tidak ada lagi di sana. Truk mereka pun hilang. Hanya ada seonggok mayat salah satu anak buahnya Rowan. Bellamy dan Rowan langsung menduga bahwa pelakunya pasti adalah rombongan klan trik kru yang tadi. Bergegaslah Bellamy dan Rowan mencari, hingga mereka pun berhadapan dengan rombongan klan trik kru sebelumnya. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan truk dan Clark di sana. Membuat Rowan segera menyadari bahwa kemungkinan besar pelaku pengambilan truk mereka dan Clark bukanlah rombongan trik kru, melainkan anak buah Rowan sendiri. Setelah mengetahui jika 10 barel hidrazin itu bisa meledak, anak-anak buah Rowan pastinya berencana menggunakannya untuk dijadikan senjata perang di kota Polis.
Untunglah di situ Bellamy dan Rowan bisa kabur dengan cukup mudah dari rombongan trik kru karena mereka berdua sama sekali tidak beranjak keluar dari mobil Rover. Nasib baik lagi, Bellamy dan Rowan berhasil menyusul truk hydrazine menggunakan jalan memotong. Clark dijadikan tawanan sekaligus supir truk sebab prajurit Azgeda tidak bisa mengendarainya. Jika kalian bertanya-tanya kemanakah prajurit Sky People yang mengendarai truk hydrazine, mungkin sudah dibunuh guys. Di momen itu dengan heroik, Rowan melompat dari mobil Rover ke bak truk hydrazine untuk mengalahkan salah satu anak buahnya yang berkhianat. Sedangkan Bellamy melajukan mobil Rovernya lebih jauh ke depan, lalu pasang posisi menghadang, dan pria itu melepaskan tembakan tepat mengenai kepala prajurit Azgeda yang sedang menawan Clark. Singkat cerita, tim pengantar yang sekarang hanya tersisa Rowan, Clark, dan Bellamy saja akhirnya pun sampai di tepi pantai, di mana dari sana mereka akan dijemput oleh perahu Emory. Tapi sangat disayangkan nasib sial kembali menimpa mereka dikarenakan satu barel hydrazine isinya sudah kosong. Ada sebuah panah milik trik kru yang menancap pada barel itu. Sepertinya panah itu menancap saat tim pengantar kabur dari rombongan trik kru yang ingin menyerang. Aduh, kacau pokoknya mah guys. Di bagian akhir, setelah mendapat bujukan dari Luna, Murphy pun kembali ikut menemani Luna untuk mengawasi Raven. Kali ini Murphy dan Luna tidak hanya tinggal diam. Mereka berdua turut serta memberikan saran dan juga membantu Raven menemukan ide dalam uji coba simulasi pendaratan roket. Hingga akhirnya Raven pun tercerahkan. Wah, itu ide yang bagus Murphy, Luna. Ya, aku bisa mendaratkan roket di perairan untuk meminimalisir kerusakan ketika kehabisan bahan bakar, ujar Raven. Ia pun berterima kasih pada kedua rekannya itu dan berkata akan mencoba melakukan simulasi sekali lagi. Landing pad within range at 600. Manual override. And now visible. Range 300. Do this. Brace for impact. Raven nampak begitu senang karena uji coba simulasinya kali ini berhasil. Ia berhasil mendaratkan roket dengan selamat di perairan meskipun hanya menggunakan 75% bahan bakar. Namun, kebahagiaannya itu sirnalah sudah saat Murphy memberitahu barusan Clark menghubungi. Kita kehilangan satu barel hydrazine, ucap Murphy dengan kecewa. Bisa dipastikan misi mereka pergi keluar angkasa untuk membuat Nightblood gagal total. Tidak mungkin bisa hanya dengan 9 barel hydrazine. Karena syok dan terkejut, Raven pun kembali mengalami kejang dan mulutnya berbusa. The Hundred bersambung. Octavia setelah pergi dari Arcadia, ia terluntang-lantung tak tahu harus menuju kemana. Lalu di sana Octavia berdecak kesal mengetahui bahwa Ilian malah mengikutinya. Ilian katanya merasa berhutang nyawa pada Octavia dan ingin berusaha membantu. Kau butuh bantuanku jika ingin bertahan hidup sendirian di hutan, ujar Ilian. Namun Octavia tidak mempedulikannya. Hingga tiba-tiba suara petir terdengar menggelegar, dibarengi dengan turunnya tetesan-tetesan hujan. Octavia dan Ilian sangat terkejut karena air hujan yang mengenai kulit mereka terasa menyakitkan. Octavia langsung sadar itu adalah Black Rain. Setelah menyuruh Ilian naik ke kudanya, Octavia segera tancap gas mencari tempat berlindung. Sementara itu di Arcadia, Bellamy baru pulang dan sampai. Ken baru saja mau menyambutnya ketika Black Rain datang turun dari langit. Semua orang pun berhamburan berlarian masuk ke dalam kapal Arcadia untuk berlindung. Sayangnya, dalam insiden itu ada satu warga bernama Louis yang terjatuh karena situasinya benar-benar kacau. Menyadari hal itu, Bellamy dan Ken dengan sigap meluncur terjun menyelamatkan si Louis. Setelah semuanya berhasil berlindung, mereka terlihat kesakitan
karena sebagian tubuh mereka terkena air hujan radiasi. Mereka segera membasuh bagian tubuh yang terkena Black Rain menggunakan air bersih yang ada di kapal. Bellamy di situ langsung teringat dengan Octavia dan sangat khawatir saat mengetahui bahwa adiknya itu telah pergi dari Arkadia. Namun Ken berusaha menenangkannya, mengatakan jika Octavia itu pintar dan tangguh, tidak akan kalah hanya karena Black Rain. Di momen itu terdengar sebuah panggilan radio dari seorang warga bernama Mark yang mengaku sedang terjebak di luar Arkadia bersama putranya yang bernama Peter, di mana Peter ini merupakan salah satu anggota The 100. Bellamy tentu saja tidak bisa tinggal diam karena Peter adalah temannya. Ia segera mengenakan baju pelindung dan setelah itu bergegas keluar dari kapal untuk menuju mobil rovernya. Sialnya, baju pelindung itu sudah mengalami kerusakan akibat kebakaran, membuat Bellamy merasakan sakit di tangannya karena air hujan tembus ke dalam. Meski begitu, Bellamy berhasil mencapai mobil rover dan langsung membasuh tangannya yang terkena air hujan. Mark menghubungi lagi. Dia dan Peter saat ini sedang berlindung di bawah sebuah saung, tapi tidak ada dindingnya, membuat mereka berdua tetap kaceretan air hujan. Mark meminta Bellamy untuk datang secepatnya. I'm on my way. Bellamy, son. No unnecessary. Octavia dan Ilian untungnya berhasil menemukan sebuah gua yang bisa dijadikan tempat perlindungan. Air hujannya terasa panas, perih dan menyakitkan gila, ujar Ilian sambil membasuh tubuhnya dengan air bersih yang ada di dalam gua. Setelah membersihkan tubuhnya, Octavia segera meluncur untuk membasuh tubuh kudanya juga. Beberapa saat kemudian mereka berdua sudah membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Tetapi Octavia masih merasakan tekanan dan kesedihan yang mendalam. Ia merasa hidupnya tak lagi memiliki tujuan. Maka dari itu Octavia berjalan ke arah luar gua, berniat untuk mengakhiri kehidupannya. Namun Ilian tentu saja tidak membiarkan hal itu terjadi. Meskipun Octavia berontak dan bahkan memukulnya, Ilian tetap menahan Octavia untuk terus hidup dan tidak menyerah. Hingga pada akhirnya Octavia pun luluh karena melihat ketulusan Ilian. Kembali pada Bellamy yang sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Mark dan Peter. Tapi sangat disayangkan, mobil yang dikendarai Bellamy malah terjebak di tanah berlumpur. Sehingga Bellamy pun tidak bisa pergi kemana-mana, apalagi datang menyelamatkan Mark dan Peter. No! 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 Beralih ke lab BK, di mana terlihat Clark sudah sampai di sana langsung menemui ibunya. Abby pun menceritakan semua yang terjadi selama mereka berada di tempat itu. Sekarang, jika rencana mereka untuk pergi keluar angkasa sudah gagal, Abby memiliki satu rencana lagi, yaitu menyuntikkan sumsum tulang milik Luna. Dengan begitu mereka akan bisa menciptakan Nightblood. Tapi, untuk menguji apakah eksperimen itu benar-benar bisa membuat mereka bertahan dari radiasi, harus ada seseorang yang dikorbankan. Disuntik sumsum tulang Luna, kemudian dimasukkan ke dalam tabung radiasi. Jika eksperimennya berhasil, seseorang tersebut akan selamat. Tapi jika gagal, tentunya seseorang itu akan mati akibat terkena radiasi. Masalahnya adalah siapa yang harus mereka korbankan. Tanpa sengaja, Emory mendengar percakapan antara Clark dengan Abby, membuatnya cukup khawatir dan takut jika dirinya lah yang akan dikorbankan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Clark ikut dengan Emory untuk pergi ke rumah mewah putih, di mana di sana Clark bisa mandi dan beristirahat. Oh iya, di sini tidak hujan seperti di wilayah Arkadia ya teman-teman. Sesampainya di rumah itu, terlihat Murphy baru saja selesai memasak sesuatu, dan ketika Clark mencicipi masakannya, "Wow, kau sangat berbakat Murphy," puji Clark. Seperginya Clark untuk mandi, Emory pun langsung saja mengadu pada Murphy tentang rencana Clark dan Abby yang ingin mengorbankan seseorang. Tidak mungkin itu Jackson, Raven, atau orang-orang Sky People. Itu pasti aku, ujar Emory dengan nada panik. Murphy memintanya untuk tenang dan berkata akan mencoba membicarakannya dengan Clark. Di saat yang sama, Clark begitu sangat menikmati mandi air hangat
dan merasa sangat rileks di tempat ini. Saking nyamannya, Clark sampai mengantuk dan langsung tidur di kasur. Tapi suara kaca jendela yang pecah tiba-tiba membangunkannya. Clark langsung pergi untuk memeriksanya. Ia pun mendapati sebuah kaca jendela di ruangan lain yang telah dibobol oleh seseorang. Lalu ada Murphy datang ke sana ingin berbicara dengan Clark. Namun tidak bisa sekarang, ada sesuatu yang lebih gawat. Ada seorang penyusup yang menerobos masuk ke rumah. Sementara itu, Emory sedang sibuk mengemas persediaan makanan. Hingga tiba-tiba seorang pria misterius muncul, lalu berusaha menyerang Emory. Hampir saja wanita itu meninggoy jika Murphy dan Clark tidak datang. Melihat ada kesempatan, Emory langsung bangkit dan dengan penuh amarah ia berkata, "Dia adalah Baylis, orang yang sangat jahat. Aku dan kakakku sangat menderita karenanya. Aku akan membunuhmu, Baylis," teriak Emory. Di situ si Baylis berpura-pura tidak kenal dengan Emory dan mengatakan bahwa Emory telah berbohong. Aku hanya ingin mencari makanan. Aku tidak tahu siapa kalian, lepaskan aku," pinta Baylis. Tetapi Emory langsung saja menghajar pria itu. "Dasar pria licik, kaulah yang pembohong," seru Emory dengan penuh amarah. Clark lalu meminta Emory untuk tenang. Mereka bisa mengikat dulu si Baylis karena saat ini kepala Emory terluka dan harus segera diobati. Setelah selesai diobati, Emory bercerita bahwa dulu ia dan kakaknya adalah bawahan dari Baylis, di mana setiap harinya mereka dipaksa untuk mencuri dan membunuh. Lalu Baylis selalu bersikap kejam dan semena-mena. Dia seringkali menyakiti Emory dan kakaknya. "Aku akan membuatnya menderita sebelum aku mengakhiri hidupnya," tegas Emory. Wanita itu lalu beranjak pergi menemui Murphy yang sudah selesai mengikat Baylis. Tanpa basa-basi, Emory langsung saja memulai pembalasannya dengan memukuli si Baylis tanpa ampun. Tapi kemudian Clark menghentikannya. Ia memiliki ide yang lebih baik daripada membunuh si Baylis begitu saja, yaitu menjadikan si Baylis sebagai subjek eksperimen Nightblood. Di sisi lain, Abby sedang berbicara dengan Ken melalui radio. Ken pun menceritakan tentang Black Crane yang telah turun di Arcadia. Meskipun sebagian besar dari mereka selamat, tapi ada 3 warga Sky People yang menjadi korban. Black Crane sangat berbahaya. Jika terkena bisa menyebabkan luka bakar yang parah. Situasi ini benar-benar buruk. Apalagi setelah Black Crane turun, maka air yang terkontaminasi tidak akan bisa lagi untuk digunakan. Mengetahui bahwa Black Crane telah turun, Ken memprediksi bahwa Prime Faya akan terjadi lebih cepat, mungkin sekitar 2 minggu dari sekarang. Abby harus secepatnya menemukan solusi untuk umat manusia agar bisa bertahan hidup. Harper terlihat sangat menyesal melihat Louis yang sudah meninggal. Dia meninggal karena luka radiasi dari Black Crane yang begitu parah. Harper merasa sangat bersalah karena penyebab si Louis terjatuh salah satunya adalah karena dirinya. Ya, meskipun sebenarnya Harper nggak melakukan kesalahan sih, si Louis yang narik bajunya Harper. Pada keesokan paginya, Ilian berpamitan pada Octavia. Pria itu katanya hendak kembali ke rumah peternakannya untuk menghabiskan sisa kehidupannya dengan tenang di sana. Namun seperginya Ilian, Octavia merenung cukup lama. Kemudian ia membuang senjatanya. Octavia pun memutuskan untuk ikut dengan Ilian. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang juga bersama Ilian di rumah peternakannya. Dengan senang hati, Ilian mengizinkan Octavia ikut bersamanya. Episode 52 lalu ditutup dengan scene Abby, Clark, Jackson, dan Rowan yang sedang mempersiapkan Baylis untuk dijadikan subjek eksperimen. Abby terlebih dahulu menyuntikkan sumsum tulang Nightblood Luna ke tubuh si Baylis. Dan setelah itu, nantinya Baylis akan dimasukkan ke dalam tabung radiasi untuk diuji apakah sumsum tulang Nightblood benar-benar akan melindunginya dari radiasi atau tidak. Semoga saja berhasil dan dia bertahan hidup, ucap Emory. Ia memperhatikan kegiatan eksperimen itu dari lantai atas bersama dengan Murphy. "Kau berharap dia tetap hidup agar bisa membunuhnya, Beb?" tanya Murphy. Di luar dugaan, Emory menggeleng. Ia tidak akan melakukannya karena ternyata pria yang mereka tangkap itu bukanlah Baylis, melainkan orang asing yang sebenarnya Emory pun tidak mengenalnya sama sekali. Memang Baylis adalah nama orang jahat yang telah menyakiti Emory dan kakaknya. Tapi pria yang sedang dijadikan subjek eksperimen bukanlah Baylis. Emory hanya mengarangnya
agar pria asing itu menggantikannya menjadi subjek eksperimen. Haru kan, padahal si Emory tidak tahu kalau dia bakalan dijadikan subjek eksperimen. Emory ini buru-buru menyimpulkan sendiri. The Hundred bersambung.